Halo teman-teman, selamat datang di course Financial Projection for Business Plan atau proyeksi finansial untuk bisnis plan baik itu kompetisi bisnis maupun ingin mendirikan bisnis secara langsung. Sebelumnya perkenalkan, saya Rio Kevin, saya merupakan alumni Sekolah Bisnis Angkatan 56 dan saat ini merupakan manajemen trainee di salah satu bank swasta di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kurang lebih 3 topik, mulai dari perkenalan, apa itu sebenarnya proyeksi finansial, kemudian berikutnya adalah strategi, bagaimana cara kita memahami model bisnis yang kita miliki, kemudian memproyeksikan penjualan atau pendapatan, dan juga pengeluaran kita, dan membuat laporan keuangan. Dan yang paling penting adalah Key Financial Ratio, mengetahui beberapa tools atau analisa keuangan, mulai dari profitability, efficiency, hingga liquidity ratio. Nah, pertama-tama sebenarnya apa sih proyeksi finansial itu? Proyeksi finansial sebenarnya merupakan sebuah forecast atau asumsi bagaimana cara teman-teman mengasumsikan berapa banyak pengeluaran dan juga pendapatan di masa yang akan datang. Karena misalnya ketika teman-teman sekarang ingin mendirikan sebuah perusahaan atau sebuah bisnis, teman-teman pasti bisa mengasumsikan 5 tahun ke depan bagaimana kondisi bisnis teman-teman melalui data maupun angka-angka yang teman-teman input di laporan keuangan. Nanti kita bakal banyak belajar satu-satu dan akan saya telah lebih lanjut masing-masing dari laporan keuangan yang teman-teman butuhkan. Nah, kalau kita bicara tentang financial projection, tadi saya sudah sempat mention sedikit, ini sebenarnya roadmap untuk melihat bagaimana pertumbuhan bisnis teman-teman dari tahun ke tahun. Karena pasti dalam proyeksi finansial itu semakin naik tahunnya, pasti financial projection-nya semakin positif. Alias pertumbuhan bisnis teman-teman semakin membagus atau semakin membaik karena dilihat dari garis yang semakin meningkat seperti itu. Dan kenapa sebenarnya financial projection ini penting? Dalam sebuah bisnis, kita perlu melihat potensi bisnis kita ke depannya. Kita harus optimis dan yakin, misalkan 3 tahun ke depan, kita udah bisa mulai nge-reach seluruh area di Indonesia dan sebagainya yang mungkin awalnya dari hanya provinsi, bisa nge-reach seluruh nasional. Nah, itu beberapa potensi-potensi bisnis yang bisa kita asumsikan melalui pembuatan dari financial projection ini sendiri. Dan juga ketika teman-teman mengikuti kompetisi dan kemudian ada dana hibah atau ada pendanaan dari investor, ini akan membuktikan apakah bisnis teman-teman layak atau tidak untuk didanai atau mungkin untuk diinvestasikan dari investor seperti itu. Dan kalau kita melihat layar ini, sebenarnya financial projection itu seperti apa sih gitu kan? Nah, sebenarnya financial projection itu gabungan antara art and science atau mungkin seni dan science di mana ketika teman-teman membuat financial projection, teman-teman pasti membutuhkan sebuah asumsi. Asumsi di sini yang bisa jadi kita dalam konteks ini adalah art dan science ini adalah data-data pendukung untuk memperjelas atau memperkuat statement asumsi teman-teman. Karena setiap orang yang membuat financial projection itu pasti beda, teman-teman. Karena kan asumsi ya, asumsi bisa dari mana aja datang gitu. Mungkin asumsi aku dengan asumsi teman-teman juga beda. Makanya terkadang kita membutuhkan data-data pendukung agar asumsi kita ini kuat. Jangan hanya berasal dari pemikiran kita sendiri seperti itu. Nah, misalkan kalau teman-teman mengikuti sebuah business plan competition yang terdiri dari biasanya satu kelompok ada 3 sampai 4 orang atau mungkin 5 orang, pasti ada pembagian tugas. Nah, orang yang handle financial, khususnya yang membuat financial projection, dipastikan harus menjelaskan apa yang telah dia buat ke semua anggota lainnya. Karena terkadang asumsi yang dibuat sama yang handle financial projection ini sendiri, atau biasa kita kenal dengan CFO, itu suka berbeda dengan asumsi atau point of view dari orang-orang lainnya. Makanya kenapa di sini resulting in a different point of viewpoint of the many economic factors yang sebenarnya saling berkaitan satu sama lain seperti itu. Nah, topik berikutnya terkait strategi. Mulai dari bagaimana cara kita memahami model bisnis kita. Karena kita bicara tentang bisnis yang sangat general ini, industrinya banyak banget, teman-teman. Apalagi kalau sekarang udah mulai beragam macam bisnis yang mulai muncul. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu dulu bagaimana cara kita untuk menghasilkan uang atau alur dari pendapatan kita. Nah, teman-teman ketika mendirikan sebuah bisnis, pasti teman-teman tahu dong,
core sales-nya apa, core value-nya apa. Misal kalau teman-teman buat industri food and beverage, pasti pendapatan pertamanya dari penjualan makanan atau penjualan minuman atau produk sales di sini konteksnya. Kalau teman-teman startup, ya bisa jadi dari service fee atau mungkin subscriptions atau bisa jadi iklan dan banyak income-income lainnya. Itu disesuaikan aja dengan bisnis teman-teman. Dan yang kedua adalah cost structure. Cost structure ini adalah pengeluaran kita. Pengeluaran dari bisnis teman-teman. Mulai dari operasional teman-teman, dan sebagainya. Dan biasanya ada dua kategorisasi. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap, dan variable cost atau biaya variabel. Fixed cost ini yang biasanya tidak tergantung dengan berapa banyak penjualan pada periode tertentu. Misalkan, teman-teman industri food and beverage ini ya, kalau lagi tahun baru mungkin lagi banyak banget orderan, tapi ternyata di bulan Februari udah nggak ada orderan sama sekali. Tapi Vicos ini tetap di setiap bulan, kapanpun dan dimanapun gitu. Misalkan kalau rental teman-teman ada rental gedung atau misal sewa rumah gitu untuk buat rumah produksi atau buat mendirikan kafenya gitu. Nah, pasti biaya rentalnya dari bulan pertama dan bulan kedua sama kan ya teman-teman? Bukan berarti ketika bulan pertama pas tahun baru kemarin lagi banyak orderan terus biaya sewanya naik kan nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi fixed cost ini biasanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak tergantung dengan volume penjualan gitu. Mulai dari biasanya ada biaya sewa, gaji karyawan, atau mungkin asuransi. Asuransi yang dimaksud adalah asuransi eh, bisa dibilang asuransi karyawan atau mungkin asuransi dari barang-barang penting lainnya kalau teman-teman butuh beberapa equipment. Yang kedua adalah variable cost. Variable cost ini kalau tadi fixed cost itu yang tidak tergantung, kalau variable cost ini yang tergantung penjualan. Misalkan kayak cost of goods sold ini harga pokok eh, produksi atau penjualan, dan juga komisi atau mungkin biaya pengiriman, ini kan semua tergantung ya teman-teman. Kayak misal kalau HPP atau yang cost of goods sold ini, ketika teman-teman memproduksi semakin banyak, kuantitasnya semakin banyak, biasanya kan semakin murah ya. Kayak misal teman-teman produksi 10 dengan 100, pasti yang 100 semakin murah. Karena kenapa teman-teman mungkin beli bahannya lebih banyak, terus harganya lebih murah dibandingkan teman-teman produksi hanya 10 pieces yang jatuhnya mungkin lebih mahal sedikit, seperti itu. Ini funding requirement just in case teman-teman ikut lomba, kadang ada beberapa funding requirement yang telah disyaratkan dari panitianya, ini bisa disesuaikan aja gitu, gimana sebenarnya model bisnis yang teman-teman mau buat, seperti itu. Setelah kita telah memahami model bisnis, berikutnya adalah bagaimana cara kita memproyeksikan penjualan kita. Nah, teman-teman tadi udah list misalnya, apa aja biaya tetap, biaya variabel dari bisnis teman-teman. Berikutnya adalah memproyeksikan bagaimana penjualan kita ke depannya. Ya, let's say ini produknya udah jadi gitu, terus kita udah mau jual. Nah, bagaimana cara kita memproyeksikan berapa banyak kejual dalam setiap periode tertentu gitu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah market research untuk melihat berapa banyak jumlah atau total pasar yang bisa kita jangkau. Nanti di template aku ada jelasin total pasar dan jangkauan pasar, tapi di sini intinya bagaimana cara teman-teman mendapatkan angka itu. Biasanya kita bisa lihat market research data dari internet atau mungkin dari data publikasi dan sebagainya untuk melihat berapa banyak orang yang tertarik pada produk tertentu sesuai dengan bisnis teman-teman. Misalkan kalau kita lihat kita mau jual es krim misal, bisnis teman-teman adalah es krim dari apapun itulah gitu, es krim. Nah, teman-teman bisa cari data di internet, misal berapa banyak masyarakat Indonesia yang suka makan es krim. Nah, itu teman-teman kalau dapat angkanya, itu bisa dijadikan referensi. Oh, misalkan, masyarakat Indonesia yang suka es krim ada kurang lebih 2 juta orang. Nah, dari 2 juta orang itu, biasanya kita bisa ambil angka penetrasi kurang lebih 0,5 sampai 2%, tergantung pilihan teman-teman. Misal kayak 0,5% dari 2 juta itu yang bisa jadi akan menjadi target dari bisnis teman-teman seperti itu. Nah, setelah teman-teman mendapatkan angka itu, berikutnya adalah kedua pricing strategy. Bagaimana cara kita membuat harga dari produk yang kita jual. Nah, biasanya kalau untuk membuat harga ini kan tergantung orangnya, karena namanya juga bisnis. Mungkin ada yang orang pertama dia mau banyak untungnya, ada mungkin orang yang kedua dia mau dikit untungnya, itu tergantung teman-teman. Di sini nggak ada sama sekali
ketetapan berapa untungnya gitu, berapa persentase keuntungannya tidak ada sama sekali. Itu tergantung dari diri teman-teman sendiri gitu. Cuman ketika teman-teman membuat pricing, jangan lupa untuk melihat kompetitor. Kenapa jangan lupa untuk lihat kompetitor? Jangan sampai harga yang teman-teman buat ternyata sangat tinggi atau jauh lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Padahal produknya sama aja gitu. Kecuali teman-teman punya value added atau nilai tambah yang lebih banyak atau lebih bagus dibandingkan kompetitor yang nggak masalah. Tapi kalau ternyata produknya sama-sama aja, terus harga teman-teman lebih tinggi, ya bisa jadi produk teman-teman nggak laku. Produk kompetitor yang malah lebih laku gitu. Jadi make sure teman-teman lihat kompetitor seperti apa, jangan lupa juga lihat sebenarnya siapa sih yang mau beli gitu. Siapa sih yang teman-teman jangkau target marketnya gitu. Jangan sampai teman-teman jual harga produk yang mahal, terus tahu-tahu teman-teman menargetkan orang yang berpendapatannya rendah ke bawah seperti itu. Jadi ya ini teman-teman coba make sure uh, ketika teman-teman buat harga. Berikutnya adalah marketing and sales plan. Ini ya sebenarnya lebih ke ketika teman-teman tadi udah tahu siapa target marketnya, siapa berapa harganya, pasti teman-teman tahu gimana cara pasarinnya. Karena kalau kita mau masarin produk pun harus disesuaikan dengan target market kita, teman-teman. Gak mungkin kan kayak misal kita mau buat, let's say ini ada industri startup yang mengkoneksikan antara para petani dengan apa namanya, para petani dengan let's say sebuah holding eh, inventory gitu untuk penyimpanan bahan-bahan pertanian. Berarti itu kan targetnya petani ya. Gak mungkin kalau kita mau buat marketing and sales plan khususnya untuk targetin petani, nggak mungkin kan kita buat di TikTok dan sebagainya. Ya bisa aja mungkin nge-reach petani-petani milenial. Tapi kalau kita mau nge-reach petani yang lebih nasional, skala nasional, pasti marketing kita beda. Mungkin kita bisa langsung terjun ke lapangan, kita bisa kolaborasi dengan mungkin kelompok taninya, atau mungkin organisasi-organisasi tertentu yang biasanya langsung ke lapangan. Nah, terkadang cara-cara marketing itu yang perlu kita pahami, kita telah lebih lanjut, disesuaikan dengan produk atau bisnis teman-teman. Berikutnya adalah bagaimana cara kita memproyeksikan pengeluaran kita. Tadi aku udah sempat mention sedikit fixed cost sama variable cost. Cuma ya di sini teman-teman coba estimasiin aja. Ketika tadi kalau teman-teman mau jual produk tertentu, misal kalau teman-teman memproduksi 1000 produk, nah itu berapa pengeluaran yang dibutuhkan untuk membuat 1000 produk itu gitu. Nanti tinggal teman-teman list aja fixed cost-nya apa-apa aja, variable cost-nya apa-apa aja. Nanti akan ada template yang aku share, semoga itu akan memperjelas apa yang aku katakan di sini, karena terkadang kalau aku cuma jelasin teorinya aja itu susah nangkepnya. Jadi better kita nanti akan langsung go through ke template-nya gitu. Berikutnya adalah membuat laporan keuangan. Nah, ada 3 laporan keuangan yang penting banget ketika teman-teman mendirikan sebuah bisnis atau ketika teman-teman mengikuti lomba. Itu ada yang namanya balance sheet. Ini ya rumus yang paling umum lah ya teman-teman. Aset sama dengan liabilities plus equity. Kemudian income statement ini laba rugi. Laba rugi ini ya pasti ya, laba rugi bicara tentang untung. Untung kita pasti dari pendapatan dikurang pengeluaran. Dan terakhir adalah cash flow atau arus kas. Ini lebih untuk melihat bagaimana arus kas masuk pada awal tahun dengan arus kas keluar pada akhir tahun di bisnis teman-teman. Dan biasanya masing-masing dari laporan keuangan ini punya fungsinya masing-masing, di mana mulai dari balance sheet ini akan memperlihatkan sebenarnya apakah posisi dari bisnis kita itu menguntungkan atau tidak sih sebenarnya gitu. Kalau dari profit and loss ini sendiri lebih ke melihat berapa persentase keuntungan teman-teman dalam satu periode, dan cash flow statement lebih melihat bagaimana perputaran arus kas. Apakah ternyata misal arus kas di awal tahun dengan di akhir tahun itu jauh drastis, kalau jauh drastis yang positif gak masalah, tapi kalau negatif berarti rugi kan ya sebenarnya. Nah, itu hal-hal yang perlu kita telah lebih lanjut seperti itu. Nah, ketika tadi kita udah membuat semuanya, yang terakhir perlu kita lakukan adalah menganalisis dan membuktikan apakah proyeksi finansial yang telah kita buat tadi sudah make sense atau ternyata masih ada gap-gap tertentu yang mungkin kurang realistis gitu.
teman-teman feel free untuk tanya ke mentor atau tanya ke dosen atau mungkin tanya ke tim sendiri untuk make sure apakah sebenarnya yang kita buat ini udah sesuai dengan ekspektasi kita, dengan ekspektasi para dewan juri, atau ternyata kayaknya ini nggak realistis gitu, masih terlalu mengawang-awang atau terlalu tinggi imajinasinya. Nah, itu teman-teman kita tadi semuanya udah selesai, teman-teman bisa coba eh, mungkin introspeksi kali ya namanya. Coba introspeksi dulu apa yang teman-teman buat udah make sense nggak? Kalau belum ya teman-teman coba revise dengan melalui feedback-feedback yang teman-teman dapetin. Nah, setelah kita udah selesai buat laporan keuangan, itu pasti ada namanya Key Financial Ratio. Key Financial Ratio ini adalah beberapa eh, rasio-rasio penting, rasio-rasio penting dalam sebuah financial projection yang melihat atau menyimpulkan apakah bisnis teman-teman ini layak dijalankan atau tidak gitu. Jadi dari laporan keuangan tadi itu bakal ada beberapa key financial atau rasio-rasio penting yang disimpulkan dari yang teman-teman buat. Misalkan seperti NPV atau Net Present Value. Net Present Value ini lebih ke mengukur bagaimana nilai sekarang dari arus kas bisnis teman-teman. Misalkan di sini investasi teman-teman 100 juta hari ini akan menghasilkan let's say arus kas 150 juta pada 5 tahun yang akan datang. Jadi tahun pertama 100 juta bisa jadi 5 tahun yang akan datang jadi 150 juta artinya apa? Positif kan ya. Makanya kenapa di sini ketika NPV-nya positif, maka bisnisnya layak diterapkan secara finansial. Kalau negatif ya balik lagi, berarti ya itu rugi gitu. Terus yang kedua adalah internal rate of return. Internal rate of return ini lebih ke tingkat discount rate yang membuat NPV proyek tadi sebelumnya equal ke zero atau menjadi nol. Dimana sebenarnya semakin tinggi IRR ini akan semakin menarik bisnis tersebut seperti itu. Misalkan kalau IRR bisnis teman-teman itu 50%, artinya adalah bisnis teman-teman itu mampu menghasilkan pengembalian rata-rata senilai 50% per tahunnya. Jadi kayak balik modal return-nya itu berapa gitu, berapa persentase return teman-teman ketika teman-teman membuat bisnis tersebut. Anyway, dua rasio ini termasuk dari profitability ratio untuk melihat berapa keuntungan bisnis yang telah kita jalankan. Setelah kita telah selesai analisis profitability ratio, berikutnya adalah efficiency ratio. Untuk melihat apakah bisnis teman-teman ini udah efisien atau efektif gak sih untuk dijalankan atau tidak. Kita kenal dengan payback period. Payback period ini adalah tingkat atau waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal, recover the initial investment. Gitu. Pasti semakin singkat payback period, semakin bagus atau semakin cepat investasi itu kembali. Tapi balik lagi tergantung industri masing-masing, karena setiap industri punya payback period yang berbeda-beda. Misalkan kayak startup atau fintech itu biasanya beberapa tahun awal tuh mereka masih merugi terus, mungkin baru di tahun keempat, tahun kelima baru untung. Tapi kalau industri F&B bisa aja di bawah setahun dia udah untung kembali, karena kan masing-masing porsi keuntungannya beda-beda teman-teman seperti itu. Ini contohnya, let's say teman-teman investasi 100 juta di awal, di tahun pertama, dan ternyata setiap tahunnya itu teman-teman balik 25 juta. Jadi payback period-nya berapa berarti? 100 dibagi 25 kan ya? Kurang lebih 4 tahun. Jadi ya gitu, istilahnya untuk menghitung payback period. Dan terakhir adalah liquidity ratio atau rasio likuiditas untuk melihat sebenarnya eh, seberapa liquid bisnis teman-teman melalui adanya break-even point. Break-even point ini adalah posisi di mana total pendapatan atau profit sama dengan total pengeluaran atau loss. Jadi bisa kita katakan tidak untung dan tidak rugi. No profit and no loss. Jadi ketika sudah mencapai titik tersebut, let's say teman-teman udah mencapai titik BEP, itu seterusnya udah profit terus, tidak ada loss lagi. Ini kayak minimal ada kurang lebih dua kategorisasi BEP, ada BEP unit, ada BEP volume penjualan. Sorry, BEP in total penjualan in terms of value, atau mungkin in terms of uangnya berapa, atau dana pendapatannya berapa. Nanti aku akan jelasin di contoh template langsung.
Jadi intinya adalah BEP ini sangat penting untuk melihat sebenarnya berapa sih minimum penjualan kita untuk mengcover semua pengeluaran-pengeluaran kita sebelumnya, yang fixed cost sama variable cost tadi di awal seperti itu. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke financial projection simulation yang mungkin udah teman-teman tunggu-tunggu, karena kalau teman-teman dari tadi cuma memahami apa yang aku bilang mungkin cukup sulit. Di sini aku udah buat salah satu template financial projection simulation. Teman-teman feel free untuk scan. Nanti teman-teman bisa download, terus mungkin bisa diduplicate untuk teman-teman pelajari. Aku izin share filenya terlebih dahulu. Semoga sudah full screen ya. Nah, di template for financial projection ini ada beberapa sheet, teman-teman. Jangan pusing dulu ngelihat sheetnya kok banyak banget. Santai, bisa baca prosedurnya dulu. Di sini aku udah mention selamat datang bla bla bla. Kemudian berikut merupakan salah satu contoh template dengan bisnis pada industri food and beverage. Jadi mohon disesuaikan apabila ingin diduplikat pada industri lainnya. Nah, prosedurnya adalah teman-teman hanya cukup mengisi kolom berwarna kuning pada sheet berwarna hijau. Ada kurang lebih 6 sheet yang berwarna hijau, mulai dari total pasar, jangkauan pasar, sumber dana, gaji, investasi, biaya produksi, dan juga laba rugi. Sorry, ada 7 bukan 6 ternyata. Nah, ini masing-masing aku udah jabarin. Total pasar apa sih yang perlu diinput? Oh, yang perlu diinput adalah berapa total pasar yang ingin ditargetkan selama satu tahun operasional bisnis. Nah, misalnya ini, teman-teman cukup isi berapa banyak total pasar yang mau teman-teman raih. Misalkan kalau ini dalam setahun kita rencananya mau targetin 2.400 orang. Jadi 2.400 orang ini kita biasa suka bagi aja sih. Kita suka bagi berdasarkan bulannya, kira-kira di bulan mana yang banyak pembelinya. Ini sebenarnya asumsi ya, lagi-lagi asumsi. Teman-teman bebas mau buat ini sama rata boleh, teman-teman mau buat beda-beda juga boleh. Intinya adalah tergantung asumsi dan bisnis teman-teman seperti apa, seperti itu. Setelah teman-teman udah mengisi ini, cukup isi kolom yang kuning ya. Ini jangan diganggu. Berikutnya adalah jangkauan pasar. Input berapa persentase jangkauan pasar yang dapat diraih berdasarkan data pendukung atau asumsi. Nah, misalkan ini jangkauan pasar yang mau kita buat adalah 39%. Jadi ini semua udah otomatis ya teman-teman. Teman-teman nggak perlu ganti-ganti lagi. Ini karena dia udah nge-link ke sheet sebelumnya. Teman-teman cukup isi kolom yang warna kuning. Kira-kira berapa jangkauan pasar yang mau teman-teman reach. Misalkan kayak 25%. Nih, otomatis angkanya akan eh, calculate otomatis, terhitung otomatis tergantung dengan berapa banyak jangkauan pasar yang mau teman-teman raih. Cuman kalau di sini aku pakai yang 39% karena dari data seperti itu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sumber dana. Kita menginput total pinjaman sebagai sumber dana awal dalam menjalankan bisnis dan bunga kredit berdasarkan periode. Nah, karena pasti ada beberapa yang sumber dananya mungkin kita butuh sumber dana dari bank atau pinjaman atau mungkin dari investor dan sebagainya. Tapi konteksnya di sini kita mau pinjam. Misalnya kita butuh dananya 100, ini kita nggak perlu isi ya sebenarnya. Karena ini dan sebenarnya sheet ini akan terisi ketika teman-teman udah menjelaskan sheet yang produksi, tapi nggak apa-apa. Di sini teman-teman isi aja berapa teman-teman yang mau pinjam. Ini kalau yang pinjamannya pasti totalnya adalah dari kebutuhan dana dikurang modal sendiri ya. Kalau teman-teman misal mau buat beberapa value untuk modal teman-teman sendiri. Nah, bunga kreditnya berapa persen ini diasumsiin karena kan setiap tahun bunga kredit beda-beda. Jadi teman-teman bisa lihat. Terus di temponya mau berapa lama, teman-teman bisa setting. Nanti akan otomatis ke calculate berapa yang harus teman-teman cicil, berapa yang bunga yang teman-teman bayar, berapa pokok dan sebagainya udah otomatis keisi gitu. Berikutnya, gaji. Kita harus input jumlah tenaga kerja dan gaji sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi misalnya di sini ada tenaga kerja langsung dan tidak langsung, disesuaikan aja sama bisnis teman-teman ada berapa banyak orang yang kerja. Ini kolom yang kuningnya isi misalnya upah per hari. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini hanya contoh. Jadi disesuaikan aja karena ini baik lagi hanya contoh. Jadi angka-angka di sini ininya hanya sebagai referensi karena yang penting adalah bagaimana cara teman-teman menghitungnya dan membuat financial projection-nya. Ini juga teman-teman feel free untuk membuat berapa gajinya disesuaikan aja sama bisnis teman-teman gitu. Kalau misal, oh masa CEO cuma 1,5 juta gitu.
Mungkin oke mau 15 juta boleh. Dia teman-teman bebas. Teman-teman mau buat berapapun. Cuma di sini karena contoh, jadi aku hanya show kira-kira bagaimana cara teman-teman menggunakannya. Berikutnya adalah investasi. Teman-teman input seluruh komponen aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud. Nah, untuk di investasi ini, kita bisa input kira-kira sebenarnya apa aja sih barang-barang atau alat-alat yang kita butuhkan kalau kita membuat produksi produk kita. Mulai dari ini, nama-nama produknya, berapa total atau jumlah unitnya, terus kira-kira berapa sih, berapa lama bisa dipakai gitu. Teman-teman bebas ini mau diasumsiin aja kalau misal, oh kayaknya musim giling tepung lumayan lama gitu, oh 10 tahun dan segala macam. Ini feel free ya, terus harganya berapa? Ini bisa cek referensi aja di e-commerce atau misal di internet gitu. Jangan lupa juga aktivitas tak berwujud, kalau teman-teman mungkin mau buat CV atau CV, kemudian sertifikasi halal kalau teman-teman industri F&B, atau merek dan hak paten, atau untuk hak kekayaan intelektualnya gitu. Ntar ini otomatis keisi, ini nggak perlu diisi, cukup isi yang kuning karena ini bakal otomatis keisi seperti itu. Setelah kita udah isi investasi, tahap berikutnya adalah biaya produksi. Kita harus membuat semua komponen-komponen biaya produksi, mulai dari ini teman-teman cukup isi transportasi dan BBM aja, sama listrik dan air, kira-kira per tahun butuh berapa. Kemudian biaya bahan baku per unit, kira-kira teman-teman butuh apa aja sih bahan bakunya gitu. Ini biasanya termasuk variable cost. Kemudian eh, ini biaya bahan baku udah ngeling ke sini sama tinggal tambahin berapa biaya kemasannya gitu. Ini biasanya bisa di-adjust aja based on bisnis teman-teman. Dan terakhir adalah laba rugi, kita cukup input harga jual kita mau berapa sih gitu. Misal ini harga jual 90.000. Terus biaya pemasarannya berapa, biaya tanggungannya berapa. Ini sisanya udah ke otomatis terisi. Jadi teman-teman bakal kelihatan berapa laba setelah pajak setiap tahunnya seperti itu. Nah, setelah mengisi seluruh kolom berwarna kuning pada sheet berwarna hijau, maka sheet HPP, arus kas, neraca itu akan terisi secara otomatis. Jadi nanti ini harga pokok produksi sama harga pokok penjualannya ini udah bakal keisi secara otomatis. Kayak misal ini nih harga pokok penjualan 65.000. Oh, tadi teman-teman ingat kita jual 90.000. Oh, ternyata modalnya 65.000. Jadi selisihnya itu bakal jadi profit kita atau untuk kita. Kemudian nih untuk arus kas juga bakal keisi otomatis mulai dari tahun 0, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, berapa kas awalnya, berapa kas akhirnya. Ini positif kan ya, karena setiap tahunnya bertambah. Mulai dari awal tahun sampai akhir tahun itu pasti bertambah. Ini jangan heran kenapa 0 ke 1 ini negatif, karena kenapa? Biasa di tahun pertama itu kita masih negatif, teman-teman. Karena terkadang ada di beberapa industri itu kita belum cukup balik modal di tahun pertama karena lumayan besar investasi awalnya untuk misal beli peralatan, terus mungkin gaji lumayan gede di awal, tapi penjualan kita belum terlalu banyak seperti itu. Tapi biasanya tahun kedua, tahun ketiga udah mulai profit. Dan juga neraca atau balance sheet juga otomatis udah keisi teman-teman. Eh, Aktiva dan pasifanya berapa, modal rugi labanya berapa. Nah, berikutnya terakhir adalah yang paling penting, analisis finansial, khususnya break even point, payback period, kemudian IRR, internal rate of return, sama NPV juga bakal terisi secara otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu hitung secara manual rumus-rumusnya, karena semuanya sudah otomatis, teman-teman. Misalkan kayak break even point ini nanti teman-teman akan muncul berapa BEP harga, berapa BEP unit, tinggal teman-teman buat analisanya bahwasannya, oh bisnis ini layak dijalankan. Kenapa? Karena tingkat penjualan lebih tinggi dari nilai BEP harga. Misalkan tingkat penjualan kita 166 juta per tahun, oh ternyata BEP harga kita 140 juta. Jadi kan 166 lebih besar daripada 140 gitu. Dan berikutnya adalah BEP unit, ini lebih ke bisnis dinilai layak karena kapasitas produksi lebih tinggi dari nilai BEP unit. Karena misalkan kapasitas produksi kita kan tadi 2.400 ya, tapi ternyata BEP unitnya 1.500-an gitu. Jadi secara break even point, bisnis teman-teman layak untuk dijalankan. Berikutnya kita masuk ke analisis payback period. Ini juga semua tabelnya terisi secara otomatis, teman-teman nggak perlu ragu untuk mengisinya secara manual. Bahkan payback period juga otomatis keisi, tinggal teman-teman kaliin aja misal berapa yang ada di sini.
Misal kalau payback periodnya 1,54, tinggal kita kaliin ke 12 bulan, karena kan dalam setahun ada 12 bulan, jadi kurang lebih 18,5 bulan. Nah, 0,5-nya kita kaliin ke 30 untuk mencari berapa hari, jadi kurang lebih payback periodnya 8 bulan, 18 bulan, 15 hari. Artinya adalah bisnis dinilai layak karena pengembalian investasi lebih cepat dari umur investasi. Tadi umur investasinya berapa lama? 3 tahun kan ya. Tapi kita udah balik modal dalam kurun waktu di bawah 2 tahun, seperti itu. Kemudian untuk internal rate of return, ini ada kurang lebih 123%, lumayan tinggi ya teman-teman. Karena emang kalau F&B lumayan tinggi, biasanya di atas 100%. Makanya kenapa di sini bisnis dinilai layak karena memiliki tingkat pengembalian atau IRR yang cukup tinggi, kurang lebih 123%, yang lebih besar dari bunga pinjaman kredit. Dan yang terakhir adalah net present value, ini dinilai layak karena kenapa? NPV-nya bersifat positif atau tidak negatif, karena kan ini 80 juta ya net present value-nya. Nah, kurang lebih seperti itu asumsi bagaimana cara teman-teman membuat proyeksi finansial. Feel free untuk menggunakan template ini. Ingat, seluruh angka di sini hanya digunakan sebagai contoh perhitungan untuk bahan pembelajaran, bukan realistis. Jadi mohon disesuaikan dengan kondisi bisnisnya teman-teman, seperti itu. Kita balik lagi ke PPT ya. Nah, berikutnya setelah teman-teman udah memahami bagaimana proyeksi finansial, mari kita moving ke kesimpulan. Sebenarnya ya, financial projection ini penting banget, powerful tool ketika teman-teman membuat perencanaan bisnis. Karena kalau teman-teman buat perencanaan bisnis tanpa memperhitungkan semua aspek ekonomi dan segala macam, sama aja perencanaan bisnis teman-teman sia-sia gitu. Karena dengan angka-angka ini kita bisa make sure apakah bisnis tersebut layak atau enggak. Gitu kan sebenarnya. Dan make sure teman-teman buatnya secara realistis dan persuasif mungkin. Dan pastinya ketika teman-teman memiliki analisis finansial yang sangat kuat, itu akan membantu potensi bisnis teman-teman akan semakin berkembang ke depannya dan bisa mengatasi berbagai hambatan yang ada. Dari aku sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Just in case teman-teman ada pertanyaan, feel free to reach me on Instagram atau di LinkedIn @riokevin atau Instagram @riokevs. Dari aku sekian, terima kasih atas waktunya dan selamat belajar.